Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen kesehatan. Saya Dani Ferdian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik mengenai pengawasan dan penilaian. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan atau kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan membandingkannya dengan rencana, serta mengoreksinya agar pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan rencana. Adapun tujuan dari pengawasan, yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar organisasi dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, baik yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan. Karena sangat memungkinkan organisasi juga mengubah rencana disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan. Ketika organisasi melakukan kegiatan atau suatu program misalnya, organisasi pastilah berharap agar kegagalan dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, selain menetapkan target pencapaian program, organisasi pun turut menetapkan langkah, strategi, dan standar kerja. Adapun penerapan langkah, strategi, dan standar kerja tersebut dapat lebih optimal apabila diiringi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, maka ketidaksesuaian yang berpotensi menyebabkan kegagalan program pun dapat ditekan dan diminimalisasi. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dapat meminimumkan kegagalan-kegagalan dalam produksi atau dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan karena kesalahan kerja. Dan tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar organisasi dapat mengantisipasi berbagai kegiatan yang kompleks. Kompleksitas yang dimaksud mencakup besar cakupan program, periode pelaksanaan program, jumlah sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan dapat menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Berbicara mengenai pengawasan, fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dengan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Dilihat dari hal tersebut, pengawasan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan rencana kerja. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan terkait pengetahuan dan pengertian SDM dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, mengetahui apakah waktu serta sumber daya lainnya telah mencukupi kebutuhan dan telah digunakan secara efisien. Yang keempat, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, mengetahui staf mana yang perlu diberikan penghargaan, baik dalam bentuk promosi maupun pelatihan lanjutan. Langkah-langkah dalam melakukan pengawasan, yang pertama adalah menetapkan alat pengukur atau standar, serta mengumpulkan data atau fakta. Yang kedua, membandingkan hasil kegiatan atau pekerjaan yang telah dicapai dengan alat pengukur yang telah ditetapkan tadi. Dan yang ketiga, memperbaiki penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut, terdapat 3 cara yang biasanya dapat dilakukan, yakni pengamatan langsung, pengumpulan laporan lisan, dan juga pengumpulan laporan tertulis. Kategorisasi pengawasan dapat dibedakan atau dapat dibagi berdasarkan waktu, objek, subjek atau pengawas, dan bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan. Jika dilihat dari kategori waktu,
Pengawasan dapat dilakukan secara preventif, artinya sebelum pelaksanaan untuk bersifat mencegah terjadinya penyimpangan. Bisa juga dilakukan secara represif untuk menekan terjadinya penyimpangan, dapat juga dilakukan secara berkala waktunya, ataupun melakukan inspeksi mendadak. Sementara, jika dilihat dari objek yang dilakukan pengawasan, ada objek yang bersifat fisik, untuk kita lihat kuantitas atau kualitas barangnya, jasa, keuangan, waktu, maupun objek manusia dan kegiatannya. Sementara dalam aspek subjek atau pengawas, kita bisa membagi kategori pengawasan apakah subjek atau pengawasnya dari internal atau dari dalam organisasi, ataupun dari eksternal atau dari luar organisasi. Dan yang terakhir, dibagi berdasarkan cara pengumpulan datanya. Ada yang dilakukan secara langsung atau personal observatory, atau tidak langsung melalui laporan lisan ataupun laporan tertulis. Sementara, evaluasi atau penilaian adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi atau penilaian ini, yang pertama adalah untuk memperoleh informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Sehubungan dengan hal ini, perlu dilakukan kegiatan berupa pemeriksaan kembali kesesuaian program terkait dengan perubahan-perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus. Pengukuran kemajuan target yang direncanakan, pengkajian penyebab atau faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan suatu program. Yang berikutnya, untuk memperbaiki kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil dari evaluasi akan memberikan informasi mengenai hambatan dalam pelaksanaan program yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan perencanaan program di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki alokasi sumber daya manajemen. Secara khusus, tujuan evaluasi program kesehatan ialah untuk memperbaiki program-program kesehatan dan pelayanannya guna mengantarkan dan juga mengarahkan alokasi tenaga dan dana untuk program dan pelayanan yang sedang berjalan dan yang akan berjalan di masa yang akan datang. Secara lebih lanjut, bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi program merupakan nilai atau value yang antara lain berkenaan dengan yang pertama adalah efisiensi, yakni perbandingan antara hasil dengan sumber daya yang digunakan. Yang kedua berkaitan dengan keuntungan, yaitu selisih antara hasil dengan sumber daya yang digunakan. Nilai berikutnya berkaitan dengan efektivitas, yakni penilaian pada pencapaian hasil tanpa memperhitungkan sumber daya. Yang berikutnya keadilan atau equity, yakni keseimbangan dalam pembagian hasil manfaat dan atau sumber daya yang digunakan. Yang berikutnya adalah detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial, contohnya mungkin seperti kriminalitas dan lain sebagainya. Dan nilai atau value yang berkenaan dengan evaluasi ini berkaitan dengan manfaat tambahan atau marginal rate of return, yaitu tambahan hasil banding, biaya atau pengorbanan. Adapun ruang lingkup evaluasi terdiri dari penilaian terhadap input, proses, output, dan juga impact. Adapun penilaian terhadap input dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Sementara penilaian terhadap proses merupakan penilaian terhadap pelaksanaan program, baik itu dalam aspek planning, organizing, actuating, sampai pada controlling. Dan ruang lingkup berikutnya adalah penilaian terhadap output untuk melihat hasil yang dicapai dari sebuah program. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap impact untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan akibat pelaksanaan sebuah program. Adapun jenis evaluasi dapat dibedakan menjadi formatif dan sumatif. Penilaian formatif biasanya dilakukan atau penilaian yang dilakukan di awal program. Bentuknya diantaranya adalah critical review, yakni adalah evaluasi sebuah program sebelum dilaksanakan, atau midterm evaluation. Ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses. Sementara
penilaian sumatif itu dilakukan di akhir program untuk melihat evaluasi terhadap output dan juga evaluasi terhadap dampak. Sementara, jika kita bicara terkait dengan kriteria evaluasi bisa melihat aspek relevansi, adekuasi, progres, efektivitas, dan efisiensi. Untuk kriteria relevansi, digunakan untuk memeriksa rasionalisasi suatu program dengan masalah, kebijakan, tujuan atau jawaban masalah, unit kerja, dan lain sebagainya. Sementara kriteria tingkat kecukupan atau adequacy dapat dilihat dari tingkat kecukupan terhadap suatu hasil, tingkat kecukupan jumlah kegiatan suatu program, tingkat kecukupan perhatian terhadap pelaksanaan suatu program, maupun tingkat kecukupan atau seberapa banyak masalah yang dapat teratasi. Sementara, kriteria tingkat kemajuan atau progres menilai dengan cara membandingkan rencana dengan kenyataan suatu program secara berkala pada waktu program sedang berjalan. Biasanya dilakukan dalam satuan waktu tertentu, baik itu mingguan, bulanan, tahunan, atau time series. Yang keempat, kriteria evaluasi adalah efektivitas. Digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program, menilai tingkat pencapaian target, menilai perbandingan efektivitas beberapa program. Dan kriteria yang terakhir adalah efisiensi. Biasanya digunakan untuk menilai pencapaian hasil dikaitkan dengan banyaknya sumber daya yang digunakan. Jika kita lihat pada tabel berikut, pengawasan dan penilaian dapat dilihat dari beberapa perbedaan pada kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, untuk sumber data, penilaian biasanya menggunakan data primer atau data sekunder, sementara pengawasan menggunakan data primer. Kemudian untuk pelaksana, penilaian biasanya dilakukan oleh pihak luar supaya objektivitasnya lebih tinggi, sementara pengawasan dilakukan oleh manajer. Adapun secara waktu, penilaian dilakukan bisa secara formatif ataupun sumatif, dan pengawasan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Dan terakhir, jika kita lihat dari kriteria sifat, penilaian ini dapat dilakukan formatif ataupun sumatif, sementara pengawasan dilakukan secara formatif. Setelah mendengar perkuliahan pada topik pengawasan dan penilaian, silahkan Anda memberikan contoh pengawasan dan penilaian yang ditemukan pada institusi kesehatan. Tugas silahkan dikirimkan ke email melalui dani.ferdian@unpad.ac.id maksimal 1 minggu setelah perkuliahan ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain.